Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Alex Adrian dan pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang Gravity Power Car yang telah saya buat. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui apa sih Gravity Power Car. Gravity Power Car tersendiri adalah mobil mainan yang dapat bergerak dengan adanya pengaruh gravitasi tanpa adanya pengaruh karet, dinamo, pegas atau yang lainnya, hanya pengaruh gravitasi. Jadi konsep awalnya mobil ini akan mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, tujuan saya melakukan percobaan ini adalah mengetahui pengaruh perubahan massa beban terhadap efisiensi Gravity Power Car yang telah saya buat. Kalian pasti penasaran kan? Sama seperti saya penasaran. Jadi yuk langsung kita coba bersama-sama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah pertama yang dibutuhkan, yaitu menyiapkan alat dan bahan dan mengetahui kegunaannya dalam membuat Gravity Power Car ini. Nah, alat dan bahan yang pertama saya gunakan adalah stick es krim. Sudah dapat dilihat dengan jelas, stick es krim kegunaannya adalah untuk jadi rangka dalam mobil ini. Yang kedua, saya menggunakan 4 buah CD untuk menjadi roda dalam mobil ini, juga 4 buah tutup botol agar dapat menyangga CD agar tetap stabil, juga 3 buah sumpit, 2 sebagai poros roda depan dan belakang, juga sebagai katrol. Dapat dilihat juga 2 buah penggaris untuk menyangga katrol tersebut, ya seperti itu. Juga sedotan ya, sedotan untuk katrol, juga untuk roda agar dapat berputar. Nah, alat bahan yang lainnya adalah solder untuk membolongi penggaris, juga tutup botol agar bisa masuk. Yang kedua adalah gunting untuk memotong sedotan dan perihal lainnya. Dan yang ketiga adalah lem tembak agar sebagai pelekat dalam pembuatan mobil ini, ya seperti itu. Nah, gimana sih cara kerja mobil Gravity Car ini? Nah, ada 2 faktor penting. Nah, saya menggunakan cara dengan menghubungkan massa benda ini yang telah saya ikat dengan benang, lalu dihubungkan ke stick es krim pada poros roda belakang. Maka mobil itu akan berjalan. Seperti ini kira-kira. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan memulai percobaan saya pada Gravity Power Car. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu benda yang saya gunakan sebagai beban dalam percobaan ini. Yang pertama adalah 20 keping koin 1000-an, juga 20 keping koin 500-an. Nah, sekarang mari kita coba. Setelah saya melakukan percobaan dan merecord pada percobaan mobil Gravity Car, saya memasukkan video tersebut ke aplikasi yang bernama Avidemux agar dapat diteliti. Nah, bisa dilihat saya telah menandai per 30 cm dengan selotip agar dapat memudahkan saya mendapatkan data. Sekarang mari kita lihat kapan laju mobil saya pertama, yaitu pada detik 0,6. Karena mobil saya maju pada detik 0,6 ini, maka setiap kali mobil saya menyentuh tanda yang telah saya tandai harus dikurang dengan 0,6 detik. Mari kita lihat. Oke. Nah, pada detik ini mobil saya menyentuh tanda yang sudah saya tandai pada detik 1,932, maka harus dikurangi dengan 0,6 detik, yaitu menjadi 1,332 detik. Selanjutnya pada tanda yang kedua, oke, di detik 2,632 seperti yang tadi saya bilang, dikurang dengan 0,6 menjadi 2,032 detik. Nah, kita lakukan
begitu selanjutnya hingga video ini berakhir dan memindahkan data tersebut ke Excel. Nah, tapi jangan lupa kita harus mencari kapan benda tersebut terjatuh. Setelah benda terjatuh, pastinya mobil melakukan perlambatan. Oke. Nah, di detik ini benda terjatuh pada detik 4,097. Maka dikurang dengan 0,6 detik menjadi 3,497. Setelah mendapat data-data tersebut, mari kita memasukkan data ke Excel. Oke, setelah saya mendapatkan data-data dari AviDemux, saya memindahkan data tersebut ke Excel. Ini adalah tabel data-data tersebut. Yang abu untuk percepatan dan yang putih untuk perlambatan. Saya juga mencatat benda terjatuh pada detik sekian. Ini grafik posisi terhadap waktu yang saya dapat dari tabel tersebut. Yang ini adalah hasil dari percepatan dan ini hasil dari perlambatan. Yang biru untuk percepatan dan yang orange untuk perlambatan. Sama halnya dengan percobaan koin 500-an. Ini tabelnya, benda terjatuh pada detik sekian dan grafik posisi terhadap waktu untuk koin 500-an. Seperti ini. Nah, setelah itu saya mencoba menghitung efisiensi dari kedua percobaan tersebut. Untuk percobaan koin 1000 dulu ya. Ini massa mobil saya adalah 0,14 kg. Massa bebannya 0,09. Tingginya dari dasar 0,32. G-nya 9,8. Massa total yaitu massa mobil tambah massa beban adalah 0,23. A-nya saya dapat dari variabel X kuadrat dikali 2 menjadi segini. V0-nya saya dapat dari variabel X ya, menjadi segini. Dan Vmax adalah V0 tambah A kali T. V0-nya segini ditambah A dikali T. T-nya adalah detik pada benda terjatuh ya. Lalu saya juga mendapatkan EP. EP adalah M kali G kali H, yaitu massa beban dikali G dikali H. Saya mendapatkan hasil segini. EK-nya setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali massa total dikali Vmax kuadrat, mendapatkan hasil sekian. Nah, untuk efisiensinya adalah EK dibagi EP. Saya mendapatkan hasil sekian juga. Di dalam persen saya mengubahnya menjadi 27,4 atau 27,40%. Oke, sekarang untuk sama perihalnya untuk percobaan koin 500. Sama semua datanya yang di atas kecuali massa bebannya karena 500. Jadi 0,062. Nah, untuk Vmax saya mendapatkan 0,6312646. Untuk EP-nya 0,194432. EK-nya 0,040247999. Efisiensinya EK dibagi EP menjadi 0,207000293. Di dalam persen adalah 20,70%. Nah, ini adalah grafik efisiensi terhadap massa bebannya. Ini adalah efisiensi yang percobaan koin 1000 dan ini adalah efisiensi percobaan koin 500. Nah, kenapa sih efisiensi yang massa bebannya lebih berat? Efisiensinya lebih tinggi dibanding efisiensi massa beban yang lebih rendah. Mari kita lihat. Nah, gimana? Cukup seru kan percobaannya? Nah, mari kita bahas. Ada beberapa hal seperti roda miring, permukaan yang kasar menyebabkan gaya gesek yang berlebih, katrol yang kurang kokoh, gesekan tali pada katrol, juga energi yang dapat tergantikan menjadi energi lain. Nah, hal ini dapat menyebabkan perbedaan efisiensi energi potensial dan energi kinetik. Kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah jika massa beban semakin besar, maka semakin besar juga efisiensi yang dapat ditimbulkan dari percobaan gravity car ini. Nah, ada juga nih faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut. Yang pertama adalah pembuatan mobil masing-masing dari kami, juga lintasan yang kami pakai. Nah, sekian percobaan gravity car yang telah saya buat. Semoga dapat dinikmati. Sekian dan terima kasih.